Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, hari ini kita akan belajar tentang satu topik baru, ya, yaitu tentang kelarutan dan hasil kali kelarutan atau KSP. Saya akan membahas terlebih dahulu apa itu kelarutan, ya, atau dalam bahasa Inggris kita kenal dengan istilah solubility. Jadi kelarutan itu digunakan untuk menyatakan jumlah maksimal zat yang dapat larut dalam sejumlah pelarut. Ya, jadi ini tergantung dengan berapa jumlah zat terlarutnya dan berapa jumlah pelarutnya. Jadi ini ada parameter-parameternya. Nah, untuk lebih memahami apa itu kelarutan dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kelarutan, kita lihat video sebentar. Ini di dalam video ini ada sedikit percobaan kecil tentang faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi kelarutan suatu zat dalam pelarut. Di sini ada garam yang kita masukkan ke dalam air. Ya. Kita lihat tadi garamnya 1 sendok, kemudian ditambahkan lagi 1 sendok makan sehingga jadi 2 sendok makan garam. Lalu dilakukan pengasuhan berkali-kali. Kita lihat apa yang terjadi. Kira-kira kita sudah melakukan ini sering ya di rumah. Selanjutnya adalah semua garamnya larut ya, semua garamnya larut dan kita lihat airnya menjadi keruh. Kita lihat airnya menjadi keruh dan garamnya semua larut di bagian dalam gelas, tidak ada garam. Nah, kemudian kita tambahkan beberapa sendok garam lagi. Nah, 2 sendok atau 3 sendok atau 4 sendok garam lagi. Kemudian kita aduk. Apa yang terjadi? Ternyata ada garam yang tidak larut di dalam air. Nah, hal ini karena air punya batas maksimal, dia bisa melarutkan garam. Jumlah air itu hanya bisa melarutkan sejumlah garam tertentu. Nah, sekarang kita coba dengan pelarut yang lain. Minyak goreng. Kita masukkan garam ke dalamnya, lalu kita aduk sama dengan air tadi, kita aduk terus. Apa yang terjadi? Ternyata garam sama sekali tidak larut di dalam minyak. Ya, semuanya mengendap dan warna minyak pun tidak berubah. Ya, masih sama seperti awal tadi. Garam tidak larut dalam minyak goreng. Nah, ini kaitannya dengan pemolaran ya, pemolaran antara zat pelarut dengan terlarutnya. Nanti kita akan bahas setelah video selesai. Nah, percobaan ketiga kita masukkan minyak kayu putih ke dalam air. Kita tambahkan minyak kayu putih, kita masukkan ke dalam air. Kita aduk. Apa yang terjadi? Ternyata minyak kayu putih itu tetap berada di atas ya, dia tidak bisa larut, dia tidak bisa menyatu dengan air karena ada perbedaan pemolaran ya, sehingga tidak bisa bercampur antara minyak dengan air. Nah, kita masukkan minyak kayu putih tadi ke dalam minyak goreng, sama seperti melakukan dengan garam tadi. Kita masukkan minyak kayu putih ke dalam minyak goreng, lalu kita aduk sama seperti dengan garam tadi. Nah, ternyata tidak memisah ya, ternyata minyak goreng itu dengan minyak kayu putih semuanya bercampur sempurna. Nah, ini karena pemolarannya sama ya, karena minyak itu nonpolar dan minyak kayu putih juga nonpolar. Baik, kita kembali ke PPT-nya. Nah, jadi setelah tadi kita melihat video ya, kita sudah tahu bahwa ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi dari kepolaran dari kelarutan itu sendiri atau solubility. Yang pertama adalah jenis pelarut ya, jenis pelarut tentu tadi berpengaruh ya. Ketika kita mengganti pelarutnya air dengan minyak ya, pertama kita melarutkan garam ke dalam air dan garam ke dalam minyak.
Ternyata garam itu larut di dalam air tetapi tidak larut di dalam minyak. Nah, hal ini terjadi karena ada perbedaan kepolaran antara garam dengan minyak, ya. Sedangkan garam dengan air itu sama-sama polar, ya, sama-sama polar. Tentu saya tidak akan menjelaskan lagi kok polar taunya dari mana. Ya, dulu kita sudah pernah mempelajari itu di bagian ikatan kimia, ya. Masih ingat ada ikatan ionik, ya, ikatan kovalen, ya, ada kovalen polar dan ada kovalen non polar, ya. Jadi ionik itu semua ikatan ionik itu polar, ya. Jadi NaCl itu adalah ionik, ya. Jadi dia polar. Kemudian sedangkan H2O itu adalah kovalen polar, ya. Jadi antara garam yang polar dengan air yang polar, ya, sifatnya sama-sama polar, sehingga ketika mereka dilarutkan, ya, itu bisa larut sempurna. Nah, berbeda ketika antara garam dengan minyak, ya. Minyak itu sifatnya non polar, ya, sehingga garam itu ketika dilarutkan ke dalam minyak itu dia tidak bisa bercampur, ya. Tapi ketika yang dimasukkan ke dalam minyak goreng itu adalah minyak kayu putih yang kedua-duanya sama-sama minyak, kedua-duanya sama-sama nonpolar sifatnya, sehingga ketika dicampurkan maka minyak kayu putih dengan minyak goreng itu bisa bercampur, ya. Jadi faktor yang mempengaruhi kelarutan atau solubility yang pertama dari video tadi adalah jenis pelarut. Ya, jika pelarutnya polar, dia akan melarutkan senyawa yang polar. Jika pelarutnya nonpolar, dia akan melarutkan senyawa yang nonpolar. Jika pelarutnya semipolar, dia akan melarutkan sebagian polar dan sebagian nonpolar. Ya, baik. Nah, faktor yang kedua adalah suhu. Ya, kebetulan tadi di video kita tidak memperagakan suhu, ya, tapi nanti di praktikum ada praktikum kelarutan, kita akan ada faktor suhu di sana. Pasti teman-teman tidak asing, ya, dengan faktor ini. Misalkan teman-teman melarutkan gula pasir, ya, coba teman-teman larutkan gula pasir itu dengan air dingin dan dengan air panas. Mana yang lebih cepat larut? Ya, tentu air panas akan cepat melarutkan gula daripada air dingin, ya. Karena apa? Karena suhu yang tinggi atau suhu yang panas itu mampu memutus ikatan lebih cepat sehingga proses kelarutannya menjadi lebih cepat. Ya, itu suhu yang berpengaruh terhadap faktor atau kelarutan. Nah, sekarang yang ketiga adalah pengadukan. Pengadukan ini juga mempercepat kelarutan. Ya, tadi sudah sudah dijelaskan di dalam video tadi ketika kita ingin mencampurkan garam ke dalam air, kemudian kita aduk, ya. Jadi proses pengadukan itu dilakukan untuk membantu mempercepat kelarutan garam tersebut di dalam air. Ya, tentu teman-teman juga sudah sering memperagakan ini, ya, ketika bikin teh, ketika bikin sirup, ketika bikin susu dari susu bubuk gitu, ya, atau apapun itu yang butuh pengadukan untuk lebih mempercepat kelarutan atau pencampuran, pasti pengadukan itu dilakukan, ya. Kenapa pengadukan ini bisa mempercepat proses kelarutan? Ya, karena dengan adanya pengadukan ini, maka akan terjadi tumbukan antara molekul satu dengan molekul yang lain itu lebih cepat ketemunya. Sehingga reaksinya menjadi lebih cepat atau kelarutannya menjadi lebih cepat. Nah, itu adalah pengadukan. Kemudian yang keempat adalah konsentrasi pelarut dengan zat terlarutnya. Nah, di video tadi kita sudah belajar. Ketika ada 1 gelas air, ditambahkan 2 sendok makan garam. Masih larut semuanya. Tapi ketika garamnya itu ditambah lagi, ditambah lagi, ditambah lagi. Ketika konsentrasi pelarutnya hanya sedikit, sedangkan zat terlarutnya banyak, ya, garam yang ditambahkan tadi banyak sekali, ternyata kelarutannya menjadi kecil kalau pelarutnya juga sedikit, sedangkan zat terlarutnya banyak, ya. Jadi seperti tadi di video itu kita mengalami larutan garam tadi mengalami proses yang namanya jenuh. Ya. Jadi ada titik tertentu di mana 1 gelas air itu sudah tidak mampu lagi melarutkan garam. Ya, kondisi seperti itulah yang dinamakan jenuh. Sehingga terjadilah tadi endapan. Garamnya mengendap di bawah karena air yang 1 gelas itu sudah tidak mampu lagi melarutkan garamnya. Nah, itu namanya konsentrasi. Pelarut dan zat terlarut itu akan mempengaruhi proses kelarutan.
ya. Jadi solusinya apa? Kalau tadi sudah keadaan jenuh itu solusinya apa? Solusinya salah satunya adalah menambah pelarut lagi. Jadi airnya ditambah lagi yang banyak supaya zat terlarutnya mampu larut lagi. Atau dilakukan pemanasan ya. Jadi dipanaskan sambil diaduk. Nah, itu juga bisa mempercepat kelarutan. Nah, yang terakhir adalah pengaruh ion senama. Nanti kita akan belajar eh, jadi di mana adanya ion senama ini nanti juga akan memperkecil kelarutan. Nanti kita akan belajar di belakang. Nah, kelarutan sendiri itu dinyatakan dalam satuan mol per liter atau sebenarnya mol per liter ini kita kenal dengan istilah mm, M besar ya, simbolnya M besar atau molar. Kita udah belajar ini. Jadi kelarutan itu dibedakan menjadi tiga jenis yang mungkin nanti akan kalian pelajari mungkin ketika belajar tentang suspensi ya, kalian akan belajar. Jadi larutan itu dibedakan menjadi tiga jenis berdasarkan kelarutannya, yaitu ada larutan yang belum jenuh, ada larutan yang tepat jenuh, dan ada larutan yang lewat jenuh. Nah, ini ada tiga keadaan yang hubungannya dengan kelarutan satu zat dalam pelarutnya. Nah, apa bedanya ya dari ketiga jenis larutan ini? Jadi, larutan yang belum jenuh itu adalah larutan yang sebenarnya dia masih dapat melarutkan zat terlarutnya. Dia masih mampu melarutkan zat terlarut pada suhu tertentu, ya, pada suhu tertentu. Jadi kalau tadi kita lihat satu gelas air tadi ya di video, satu gelas air ditambahkan 1 sendok makan garam masih larut. Ditambahkan 1 sendok makan garam lagi masih larut. Itu berarti belum jenuh. Jadi dia masih bisa melarutkan terus, masih bisa melarutkan lagi. Meskipun pelarutnya sudah mulai keruh ya, tapi masih bisa melarutkan lagi. Nah, itu namanya belum jenuh. Nah, yang kedua adalah larutan itu tepat jenuh. Ya, tepat jenuh. Apa maksudnya larutan itu tepat jenuh? Jadi larutan yang tepat jenuh itu adalah larutan yang mengandung suatu zat terlarut dengan konsentrasi yang sudah maksimum. Sekali lagi pada suhu tertentu. Kenapa saya sampaikan pada suhu tertentu? Karena kalau kita naikkan suhunya, ya misalkan ya, satu gelas air itu tadi ditambahkan 4 sendok makan garam itu sudah ada endapannya Bu. Itu karena pada suhu kamar. Coba kamu panaskan. Kamu panaskan mungkin sampai suhunya 70 derajat Celcius atau 100 derajat Celcius. Nah, kemungkinan endapan itu akan larut. Nah, jadi maka di sini selalu disampaikan pada suhu tertentu. Pada suhu tertentu tergantung yang kita atur suhunya berapa. Ya, jadi saya kembali ke larutan jenuh. Jadi larutan jenuh itu adalah larutan yang mengandung suatu zat terlarut dengan konsentrasi maksimum pada suhu tertentu. Jadi dia itu belum ada endapan, tapi dia sudah maksimum. Dia bisa melarutkan satu zat terlarut. Jadi itu kalau ditambah lagi itu pasti sudah mengendap. Itu namanya larutan tepat jenuh. Nah, kemudian yang ketiga adalah larutan lewat jenuh. Nah, apa ini yang disebut dengan larutan lewat jenuh? Larutan lewat jenuh itu adalah larutan yang sudah tidak dapat lagi melarutkan zat terlarut. Sudah tidak mampu lagi sehingga menyebabkan terbentuknya endapan pada suhu tertentu. Ya, jadi ciri dari lewat jenuh itu pastilah sudah ada endapan. Jadi tadi kita mengenal ada yang belum jenuh, ada yang tepat jenuh, dan ada yang lewat jenuh. Kalau kita lihat secara organoleptisnya ya, jadi bedanya kalau belum jenuh itu dia sudah mulai keruh tapi masih jernih ya, tapi masih bening, tapi warna larutannya sudah mulai keruh. Kalau tepat jenuh itu biasanya dia sudah sangat keruh ya, dia sudah sangat keruh eh, tetapi belum ada endapan. Nah, sedangkan kalau lewat jenuh itu dia sudah keruh dan ada endapannya di bawah. Nah, kondisi yang lewat jenuh inilah yang kita biasanya pahami atau kita lihat sebagai sediaan suspensi. Ya, jadi ada yang mengendap dan ada yang terlarut. Nah, itu nampak seperti suspensi. Meskipun suspensi itu beda dengan keadaan yang lewat jenuh ya. Jadi kalau suspensi itu memang eh, ada kondisi di mana suspensi itu dia yang lewat jenuh, tapi ada suspensi yang memang kandungannya itu ada yang bisa larut, ada yang tidak larut. Jadi jadi
kondisi yang seperti nomor 3 ini ya belum tentu kondisi yang semuanya itu lewat jenuh. Nah, tapi kalau kita lihat di obat, ada juga yang suspensi itu memang dia itu memang dalam obatnya itu mengandung zat yang sebagian itu dia bisa larut dalam air, tapi sebagian lagi dia memang tidak bisa larut dalam air. Nah, jadi kondisi itu juga bisa menimbulkan seperti suspensi. Nah, seperti itu. Oke, jadi tadi kita sudah belajar ya, apa itu solubility atau kelarutan, lalu bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi dari kelarutan itu sendiri. Nah, kemudian kita akan belajar tentang KSP atau hasil kelarutan, hasil kali kelarutan. Nah, apa bedanya KSP dengan S atau kelarutan? Tentu ada bedanya, ya. Nah, kita akan pelajari pada slide ini sampai slide terakhir yang memang ini slide yang akan kita bahas adalah tentang perhitungan KSP atau perhitungan kelarutan. Ya, jadi teman-teman bisa persiapkan kembali nanti kita di bagian ini selain ada faktor-faktor kita juga akan belajar tentang perhitungan dari KSP. Jadi KSP merupakan tetapan hasil kali kelarutan. Jadi tetapan hasil kali kelarutan itu lambangnya adalah KSP. Sedangkan kelarutan itu sendiri atau kita tadi mengenal istilahnya dalam bahasa Inggris itu adalah solubility, itu simbolnya adalah S. Jadi suatu zat itu kelarutannya berbeda-beda. Ya, satu zat padat itu kalau dilarutkan dalam pelarut tertentu itu dia akan memiliki kelarutan yang berbeda-beda. Kadang ada bagian yang dia itu mudah larut, ada bagian yang dia itu sukar larut. Oke. Sehingga zat-zat yang dia itu sukar larut di dalam pelarutnya, dia akan mengalami satu reaksi kesetimbangan. Akan mengalami satu reaksi kesetimbangan. Nah, reaksi kesetimbangan itu dilambangkan kalau dalam reaksi itu dengan panah bolak-balik seperti ini. Ya, itu maknanya adalah reaksi kesetimbangan. Jadi teman-teman kalau membuat reaksi yang panahnya satu ke arah kanan dengan panahnya bolak-balik, itu maknanya berbeda. Kalau panahnya bolak-balik itu berarti reaksinya kesetimbangan. Kalau panahnya satu arah itu berarti reaksinya irreversible atau reaksinya tidak dapat balik, reaksinya satu arah saja. Nah, kembali ke sini tadi, jadi jika ada zat yang dia itu sukar larut di dalam pelarutnya, kemudian dia itu dilarutkan, maka dia akan mengalami reaksi kesetimbangan. Ya, reaksi kesetimbangan antara zat bagian yang tidak larut dengan bagian yang larut. Nah, bagian yang larut itu adalah ion-ionnya. Jadi di sini saya misalkan ada suatu senyawa yang saya lambangkan dengan Ma. Ini hanya misal saja ya, ini bukan lambang unsur. Ini misalkan saya punya senyawa, saya punya zat padat dengan nama senyawanya atau rumus senyawanya adalah Ma. Nah, ketika dia dilarutkan, dia akan mengalami reaksi ionisasi atau pengionan. Ya, jadi yang larut dia akan menjadi ion seperti ini. Nah, akan menjadi M+ dan amin. Nah, ini sebenarnya sudah kita pelajari waktu kemarin kita belajar tentang reaksi kimia ya, bagaimana menyelesaikan satu persamaan reaksi kimia sampai setara. Nah, kita sudah belajar di sini kenapa Ma ini kalau di breakdown atau diuraikan dia menjadi M+ dengan amin. Ini kita sudah belajar, sehingga saya tidak akan mengulang kembali. Nanti teman-teman silakan buka lagi catatannya. Nah, jadi kalau dia itu terurai menjadi ion, otomatis dia bukan lagi padatan atau es, tapi dia menjadi larutan atau aki. Nah, karena reaksinya tadi itu berupa reaksi kesetimbangan, jadi bukan reaksi satu arah, jadi dia itu reaksinya bolak-balik ya, reaksi kesetimbangan, maka pasti dia akan memiliki tetapan kesetimbangan. Jadi kalau yang namanya reaksi kesetimbangan itu antara sebelah kanan dengan sebelah kiri atau antara pereaksi dengan produk itu akan terjadi kesetimbangan. Jadi tidak mungkin pereaksi itu habis. Gitu. Jadi ada bagian yang tidak terurai dan ada bagian yang terurai. Nah, makanya kita makanya zat-zat yang seperti ini dia punya tetapan kesetimbangan. Nah, tetapan ini yang
menandakan bahwa oh ada sebagian yang larut dan ada sebagian yang tidak larut. Nah, tetapan kesetimbangan itulah yang disebut sebagai KSP. Jadi KSP itu sebenarnya adalah hasil kali dari kelarutan ion-ionnya, ya, yang dipangkatkan dengan koefisien reaksinya. Nah, kita kemarin sudah pelajari apa itu koefisien reaksi, ya. Jadi koefisien reaksi itu adalah angka di depan senyawa. Kalau dalam reaksi itu ada angka di depan, nah itu adalah koefisien reaksinya. Nah, misalkan di sini saya punya senyawa MXAY, jadi X dan Y ini nanti biasanya kalau dalam senyawa itu angka. Misal AgCl2 gitu ya, misalnya K2SO4 misal seperti itu. XY ini akan menjadi angka kalau dalam senyawa. Ya, jadi misalkan saya punya MXAY, nanti dia kalau terurai, ya dia mengalami reaksi kesetimbangan membentuk ion, dia akan terurai menjadi XMY plus dan YAX min. Nah, ini silahkan teman-teman coba-coba sendiri, X dan Y-nya ini diganti pakai angka. Misal MA2 atau M2A3 atau M2A, misalnya seperti itu, silahkan dicoba-coba sendiri. Nah, nanti terurainya menjadi apa? Ya, jangan sampai kebalik ya. Jadi X, M, Y plus dan Y, A, X min. Nah, kalau sudah selesai membuat reaksi kesetimbangannya, baru kita bisa menghitung KSP-nya. Nah, KSP itu adalah hasil kali ion-ionnya. Nah, di sini ionnya adalah My plus dan AX min. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam kurung siku. Nah, kurung siku ini ada maknanya ya. Kurung siku kalau di kimia itu maknanya adalah konsentrasi. Jadi teman-teman tidak boleh sembarangan mengganti kurung siku ini dengan kurung biasa, karena maknanya akan berbeda. Ya, kurung siku itu maknanya adalah konsentrasi. Jadi di sini ada My plus sama AX min. Nah, kemudian dipangkatkan dengan koefisiennya. Koefisiennya di sini X dan Y. Ya sudah, berarti tinggal dipangkatkan dengan X. Yang ini dipangkatkan dengan X. Yang AX min dipangkatkan dengan Y. Nah, nanti kita akan lebih jelas kalau di contoh soal. Ini adalah tabel KSP ya, pada suhu 25 derajat. Jadi ini adalah tetapan yang sudah banyak di buku-buku literatur ya. Jadi biasanya yang punya nilai KSP itu yang dia tidak bisa larut sempurna di dalam air. Ya, jadi dia hanya larut sebagian, artinya dia itu gampang sekali mengendap. Kalau yang dia gampang sekali larut, itu biasanya tidak ada nilai KSP-nya, seperti NaCl. NaCl itu mungkin tidak digambarkan nilai kelarutannya karena ya terlalu besar nilai kelarutannya, sehingga tidak bisa kita buatkan atau sulit kita buatkan tetapan hasil kali kelarutan. Jadi biasanya yang ada nilai tabel KSP-nya itu adalah yang larutan-larutan yang sukar sekali larut di dalam air. Nah, kita lihat misalkan di sini ada AgCl dengan AgOH. Ya, AgCl dengan AgOH. AgCl itu 1,6 kali 10 pangkat min 10. Sedangkan AgOH 1,5 kali 10 pangkat min 8. Nah, besar mana antara AgCl dan AgOH nilainya? Oke. Besar AgOH ya. Perhatikan karena ini pangkatnya minus. Ya, kalau pangkat minus itu semakin banyak minusnya itu justru semakin kecil nilainya. Jadi di sini AgCl dengan AgOH tetapan hasil kali kelarutannya atau nilai KSP-nya lebih besar AgOH. Jadi semakin besar nilai KSP-nya, itu berarti kelarutannya juga semakin besar. Semakin besar kelarutannya, otomatis dia semakin sukar mengendap. Berarti antara AgCl dengan AgOH, ini nanti akan lebih mudah mengendap yang AgCl. Nah, jadi dia akan lebih mudah mengendap. Mana yang lebih mudah larut? Kalau yang lebih mudah larut adalah AgOH. Kalau yang lebih mudah mengendap itu adalah AgCl. Ya, jadi semakin besar nilai KSP-nya itu semakin mudah larut dan semakin sukar mengendap. Ini harus. Jadi kalau dibalik-balik jangan bingung. Jadi kalau KSP-nya kecil itu sukar larut, berarti mudah mengendap. Gitu ya. Nah, ini adalah contoh perhitungan KSP yang bisa teman-teman perhatikan dulu.
Contoh yang pertama, kalian buat dulu rumus KSP. Nah, ini penting untuk memastikan teman-teman bisa dulu buat rumusnya sebelum memasukkan angka konsentrasinya. Nah, jadi tentukan rumus KSP untuk CuOH 2 kali. Ya. Di sini langkah pertama teman-teman membuat dulu reaksi kesetimbangannya berdasarkan yang slide sebelumnya tadi, patokannya ini ya. CuOH 2 kali jika dia mengalami reaksi kesetimbangan, dia terurai menjadi ion-ionnya adalah Cu2 plus dan 2OH min. Nah, ini agak revisi sedikit, nilai minusnya harusnya bukan di luar kurung tetapi di dalam kurung ya. Sehingga di slide teman-teman bisa melihat bahwa Cu2 plus ditambahkan dengan 2OH min itu adalah hasil ion dari CuOH 2 kali. Nah, setelah itu teman-teman bisa lihat ya, kita akan mencari rumus KSP-nya dulu. Oke, jadi di sini kita mau mencari KSP dari CuOH 2 kali. Nah, sekarang kita perhatikan. Di sini Cu2 plus punya koefisien reaksi 1, sedangkan OH- punya koefisien reaksi 2. Koefisien reaksi yang paling kecil kita berikan nilai 1S. Ya, perhatikan, nilai koefisien reaksi yang paling kecil kita beri nilai 1S. Nah, jadi kalau Cu2 plus itu 1S, maka 2OH- itu menjadi 2S. Karena 2 kalinya ya. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus KSP. Ya, jadi karena KSP itu adalah hasil kali ion-ion, maka KSP sama dengan Cu2 plus dikali dengan OH-. Dikali dengan OH-. Oke, kemudian Cu2 plus tadi disimbolkan dengan S, ya, nilainya 1S, kita masukkan 1S, sedangkan OH- atau kalau kalian mau menulis 2OH- pun tidak masalah, OH- 2S. Ya, 2S kita masukkan 2S. Nah, jangan lupa ada pangkatnya. Kalau Cu koefisien reaksinya 1, maka pangkatnya 1. Sedangkan OH- koefisien reaksinya 2, jadi dipangkatkan 2. Nah, sehingga 2S-nya itu dipangkatkan 2. Kalau 2S-nya harus dikurung ya, karena beda kalau 2S-nya dikurung dan 2S-nya tidak dikurung. Kalau 2S-nya dikurung dipangkatkan 2, itu berarti 2-nya dipangkatkan 2, S-nya juga dipangkatkan 2. Sehingga 2S pangkat 2 ini menjadi 4S pangkat 2. 4S pangkat 2 dikali S itu menjadi 4S pangkat 3. Gitu ya. Nah, berarti rumusnya adalah 4S pangkat 3. Nah, nanti silakan teman-teman mengerjakan dulu latihan untuk menentukan rumus KSP dari 5 senyawa berikut. Dari AgBr sampai Hg2Cl2, teman-teman silakan buat rumus KSP-nya dulu, nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kemudian untuk perhitungan KSP, nah setelah tadi teman-teman sudah tahu rumusnya, nah sekarang kita akan masukkan angkanya. Jadi pada suhu tertentu, misalkan ya ini contoh 2, pada suhu tertentu kelarutan dari Ag2CO3 adalah 2 kali 10 pangkat min 4 mol per liter. Nah ini 10 pangkat minus ini teman-teman saya pikir sudah familiar ya. Kalau 10 pangkat minus itu berarti 10 pangkat minus 4 itu berarti sama aja 0,0002 sama ya. Jadi supaya 0,000-nya tidak terlalu panjang, biasanya penulisan matematisnya dirubah menjadi 10 pangkat minus. Nah, teman-teman juga harus coba belajar lagi, diingat-ingat kembali dulu pelajarannya waktu SMP, waktu SMA ya, dijelaskan oleh guru-gurunya oleh guru matematikanya tentang 10 pangkat minus. Ya, itu untuk menyederhanakan bentuk desimal yang 0,0000-nya panjang. Ya, supaya kita tidak menulis bentuk desimal yang terlalu panjang, kita ubah bentuk matematisnya menjadi seperti itu. Oke. Nah, di sini pertanyaannya berapa harga KSP dari larutan perak karbonat ya atau Ag2CO3. Ya, diketahui di dalam soal
kelarutannya adalah 2 kali 10 pangkat 4. Ingat, kelarutan itu lambangnya S. Jadi diketahui di soal, S-nya itu adalah 2 kali 10 pangkat minus 4 molar atau mol per liter. Nah, pertanyaannya tadi teman-teman harus mencari nilai KSP-nya berapa. Oke, sama. Langkah pertama, teman-teman harus menguraikan dulu. Ya, menguraikan dulu menjadi reaksi kesetimbangannya. Reaksi kesetimbangannya adalah 2Ag plus ditambah CO3 2 min. Oke, nilai yang koefisien reaksi yang paling kecil kita lambangkan dengan S. Ya, karena ini 1S maka 2 menjadi 2S. Kita masukkan sama seperti ini tadi ya, sehingga dapatlah rumusnya 4S pangkat 3. Nah, S-nya ini tinggal diganti dengan 2 kali 10 pangkat min 4. Nah, karena 2 kali 10 pangkat min 4 ini adalah kelarutan atau lambangnya S ya. Jadi tinggal dimasukkan sehingga ini 2-nya dipangkatkan 3, 10 pangkat minus 4-nya juga dipangkatkan 3. Ya, sehingga hasilnya 2 kali 10 pangkat minus 4 dipangkatkan 3 itu hasilnya 8 kali 10 pangkat minus 12. Itu dikalikan 4 sehingga 32 kali 10 pangkat minus 12. Nah, jadi ketemu nilai KSP dari Ag2CO3 atau perak karbonat itu adalah 32 kali 10 pangkat minus 12. Oke. Nah, ini ada latihan soal untuk bisa teman-teman kerjakan. Ada 2 nomor. Yang pertama, menentukan KSP sama, diketahui kelarutan perak kromat di dalam air adalah 5 mol per liter. Itu yang pertama, sama seperti contoh cara pengerjaannya. Nah, yang kedua ini yang butuh logika. Jadi, diketahui KSP-nya, kalian mencari nilai S-nya. Oke, itu yang nomor 2. Nah, ini saya mempunyai studi kasus ya, mempunyai studi kasus juga. Silakan teman-teman kerjakan, diurutkan ya. Jadi kalau saya punya 4 zat, 4 zat itu adalah A, B, C, D dengan A, B, C, D itu punya nilai S atau kelarutan masing-masing pada suhu tertentu itu di bawah itu. Jadi zat A nilai kelarutannya segitu sampai zat D nilai kelarutannya segitu. Coba teman-teman urutkan dari keempat zat itu, dari A, B, C, D, bagaimana urutannya dari yang paling mudah mengendap sampai yang paling sukar mengendap. Nah, itu ya. Jadi ada tadi beberapa latihan yang harus teman-teman coba kerjakan. Silahkan dikerjakan, nanti kita bahas minggu depan, mulai dari tadi menentukan rumus KSP, kemudian tadi mencari nilai KSP dan mencari nilai kelarutan, dan yang terakhir adalah studi kasus ini. Nah, jadi nanti teman-teman coba dikerjakan di rumah, nanti pertemuan selanjutnya akan kita bahas. Baik, mungkin sekian dulu presentasi dari saya untuk pertemuan kali ini. Insya Allah kita akan menyambung kembali tentang pembahasan kelarutan dan hasil kali kelarutan ini di pertemuan selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.